Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Sejumlah pembalap MotoGP bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, para pembalap MotoGP menyampaikan apresiasi dan mengaku senang bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Jelang pertama Grand Prix of Indonesia, beberapa pembalap MotoGP disambut oleh Presiden di Istana Merdeka. Adapun pembalap yang hadir, diantaranya Marc Marquez menyampaikan apresiasinya karena Presiden telah menerima kunjungan mereka dengan ramah dan menyenangkan. Like it's an important event, important race, the first race here in Indonesia after a long time, and all MotoGP riders are looking forward to race here, and of course will be very nice, and the way that the President receive us and is something really nice and important for us. Senada dengan Marquez, Enea Bastianini, pemenang pada MotoGP Qatar 2022, dan Joan Mir yang merupakan pembalap Suzuki X-Star Team turut menyatakan kegembiraannya bisa bertemu dan menyapa langsung Presiden Joko Widodo. Incredible to see for the first time the president here in Jakarta, and nothing. I'm very excited also for the parade with the motorbike. Mandalika is not an easy track. It's really fast. Also, I like a lot the sector too. It's incredible. The change directions so fast. I feel really excited. It's really nice to make the meet and greet with the Mr. President. It's something that I think Indonesia needed, for a long time, and happy to live this with the fans, with everybody. I think I'm enjoying a lot. Selain itu, Mario Aji, pembalap Honda Tim Asia, juga mengapresiasi pertemuan para pembalap MotoGP dengan Presiden Joko Widodo. Mario pun meminta dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar pembalap Indonesia yang ikut berjuang dalam ajang MotoGP 2022 bisa memberikan hasil yang terbaik dan mengharumkan nama bangsa. Jadi bisa termotivasi lah untuk menjalankan balapan minggu ini. Mohon doa dan dukungannya untuk rider Indonesia, semua rider agar bisa mengharumkan nama bangsa, dan tentunya kami memberikan hasil yang terbaik nanti. Pemirsa, sirkuit Mandalika sukses menjadi bukti bahwa negara Indonesia kembali layak sebagai tuan rumah dari balapan motor paling bergengsi di dunia. Terakhir kali MotoGP diadakan di sirkuit Sentul pada tahun 1996 lalu. Dan untuk membahasnya lebih dalam, simak ulasan berikut bersama reporter Kominfo Newsroom Ladiantri Arfiadi. Pemirsa, ajang MotoGP Mandalika telah siap digelar. Jika kita menilik pada seperempat abad silam, nyatanya ini bukan pertama kali Indonesia menjadi tuan rumah untuk perhelatan MotoGP 2022. Namun, sebelumnya ternyata Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah untuk perhelatan MotoGP di sirkuit Sentul Bogor pada tahun 1996. Dan sekarang setelah 25 tahun lamanya, kini MotoGP kembali hadir ke tanah air Indonesia. Sirkuit Mandalika telah sukses menjadi bukti bahwa negara Indonesia kembali layak menjadi tuan rumah dari perhelatan MotoGP. Tak banyak orang tahu, nyatanya hal tersebut bukanlah kali pertama Indonesia menjadi tuan rumah. Pada tahun 1996, Indonesia pernah mendapatkan kesempatan untuk menghelat event balapan internasional bertajuk Marlboro Indonesian Grand Prix di sirkuit Sentul Bogor. Sirkuit Sentul juga menjadi saksi munculnya legenda pembalap MotoGP baru, yaitu Valentino Rossi asal Italia. Saat itu, ia menyabet juara dunia balap motor kelas 125cc di usia 18 tahun. Lepas 25 tahun lamanya, akhirnya ajang balap motor paling bergengsi ini kembali mengasap di Indonesia. Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation, Abdul Bar M. Mansum memaparkan,
alasan utama Dorna Sport akhirnya yakin memilih Indonesia sebagai tuan rumah MotoGP mulai tahun 2021 dikarenakan Indonesia menawarkan diri secara langsung untuk menggelar perhelatan MotoGP di kawasan ekonomi khusus Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat dari 2017 lalu. Abdubar juga menjelaskan jika kerjasama antara ITDC dan Dorna Sport sejatinya tak langsung terjalin satu hari semalam. Dibutuhkannya waktu 2 tahun hingga Dorna dan ITDC akhirnya mencapai kesepakatan. Kerjasama itu pun digandang akan berlangsung minimal 5 tahun atau hingga 2026 dengan opsi perpanjangan. Sirkuit yang memiliki panjang lintasan 4,31 km dengan kombinasi 17 tikungan ini berdiri di wilayah Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pada awalnya, sirkuit Mandalika direncanakan memiliki panjang sekitar 4,32 km dengan jumlah tikungan sebanyak 19. Namun, nyatanya desain itu pun diperpendek menjadi 17 tikungan dikarenakan faktor keamanan dan tikungan tersebut diganti dengan trek lurus untuk menambah aksi overtaking. Dengan luasan itu, sirkuit Mandalika dibekali dengan 40 garasi alias paddock dan mampu menampung penonton sebanyak 200.000 dengan rincian 50.000 penonton duduk, 138 penonton berdiri, dan 7.700 penonton di area VIP. Mengusung nama resmi Pertamina Mandalika International Street Circuit memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan sirkuit besutan negara lain. Mandalika menawarkan panorama pantai dan lautan Lombok yang sudah populer akan keindahannya menjadi latar adu kecepatan para pembalap. Tak hanya itu, aspal sirkuit Mandalika juga disebut-sebut sebagai salah satu aspal terbaik di dunia untuk saat ini. Sebab, lintasan sirkuit Mandalika menggunakan teknologi aspal terbaru, yaitu Stone Mastic Asphalt. Namun sayangnya, ketika sejumlah pembalap melakukan tes pramusim MotoGP Mandalika pada 11 hingga 13 Februari 2022, para rider mengeluhkan kondisi trek dan aspal yang kurang baik di beberapa titik. Hingga akhirnya ITDC dan Dorna pun menyepakati untuk perbaikan lintasan dengan pengaspalan ulang. Pada tanggal 16 Maret lalu, para pembalap MotoGP yang akan berlaga di sirkuit Mandalika bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyempatkan untuk berbincang dan meyakinkan kepada para pembalap bahwa sirkuit Mandalika telah siap digunakan. Di kesempatan tersebut juga Presiden mengungkapkan sebanyak 60.000 tiket telah terjual habis untuk keberlangsungan acara MotoGP pada tanggal 18 hingga 20 Maret 2022 mendatang. Menuju gelaran besar MotoGP, Kota Mandalika pun bersolek sejumlah fasilitas pendukung seperti jalan penghubung atau bypass dari Bandara Internasional Lombok hingga ke kawasan sirkuit Mandalika siap digunakan. Dengan panjang 17,3 km yang dimana nantinya akan menjadi percontohan jalan nasional yang ideal. Dukungan infrastruktur juga dilakukan dengan membangun sistem drainase kawasan yang terintegrasi dengan drainase di dalam sirkuit Mandalika, serta kegiatan peningkatan kualitas hunian layak atau dikenal dengan bantuan stimulan perumahan swadaya menjadi homestay. Selain itu, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menginstruksikan untuk mengedepankan estetika juga penghijauan dan penataan koridor jalan. Presiden Joko Widodo berpesan agar hadirnya MotoGP Mandalika mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya masyarakat setempat di sekitar kawasan Mandalika. Upaya tersebut pun didukung oleh pemerintah dengan menghadirkan pameran produk-produk UMKM unggulan dari 14 provinsi sebanyak 1.256 produk yang dititik fokuskan pada 2 titik area Pertamina Mandalika International Street Circuit. Pemerintah juga berharap dengan adanya perhelatan MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat tersebut mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia serta manfaatnya dapat dirasakan langsung untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Pemirsa, di segmen berikutnya Kominfo Newsroom segera kembali dengan informasi dari Kementerian Sosial melalui program Keluarga Harapan Masyarakat Baduy serta perakiraan cuaca dari BMKG. Tetaplah bersama kami.